kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat bersama-sama mengikuti pembelajaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Aurel. Mohon hikmat daripadamu ya Bapa, agar sabdamu yang kami terima pada malam ini menjadikan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dan menjadi pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan. Ya Bapa, bimbinglah kami untuk semakin mengasihi saudara-saudari kami seperti Engkau yang tiada henti mengasihi dan mengampuni kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang naik ke surga, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang naik ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan Romo Aurel. Terima kasih Bu Maria. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang. Banyak teman yang WA saya secara pribadi meminta maaf bahwa malam ini tidak bisa hadir, berhubung karena ada perjalanan ziarah ke Tanah Suci, lain lagi berwisata, dan banyak aktivitas. Tapi saya senang bahwa teman-teman sudah menyertai saya dalam pendalaman malam ini. Dan malam ini karena kita akan memasuki masa Adventus hari Minggu nanti, maka saya sengaja memusatkan perhatian pada pesan-pesan Adventus dari kerahiman ilahi yang bisa memberikan kepada kita satu pesan rohania. Nah, sekali lagi, apa yang saya ungkapkan malam ini adalah sebuah refleksi iman. Ini bukan pengajaran dogmatik, bukan pengajaran doktrin, tetapi sebuah refleksi iman yang lahir dari pendalaman tentang apa yang ditulis Santa Faustina tentang Advent itu sendiri. Nah, perkenankan saya untuk share screen sehingga teman-teman bisa mengikuti. Tema yang saya pilih malam ini adalah di balik kesederhanaan lingkaran Advent. Nah, mengapa saya memilih lingkaran Advent? Nah, untuk sementara, coba kita melihat apa yang ada di layar sekarang, yakni sebuah contoh lingkaran Advent. Lingkaran Advent itu di banyak tempat diberi makna sebagai berikut. Ada lilin harapan, ada lilin cinta, ada lilin sukacita,
dan ada lilin damai. Ya. Harapan, cinta, sukacita, dan damai. Ya. Sekali lagi, lingkaran Advent ini adalah sebuah bentuk devosi, bentuk pemberian makna terhadap apa yang kita sudah hayati di dalam tahun liturgi. Masa Advent merupakan masa persiapan menuju Natal, maka kita juga hendak memberikan makna tentang lingkaran Natal, lingkaran Advent ini dari perspektif devosi kepada kerahiman ilahi. Nah, dalam refleksi itu saya menemukan beberapa catatan menarik yang malam ini saya ingin bagikan dengan teman-teman sekalian sebagai sebuah anjuran konsep tentang iman, anjuran nilai-nilai rohania, karena kita akan melewati 4 pekan utuh masa Advent sebelum kita masuk ke masa Natal. Nah, perkenankan saya untuk lebih dahulu menjelaskan sedikit tentang lingkaran Advent. Yang pertama sekali, lingkaran Advent itu bukan satu hiasan, ya, tetapi sebagai sarana untuk berdoa. Perhatikan ini, sarana untuk berdoa dan mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Jadi ada banyak macam-macam ada juga yang menjual misalnya lingkaran Natal di berbagai toko souvenir. Ada juga yang merangkai sendiri. Di gereja-gereja kita rata-rata orang membuat variasi tentang lingkaran Advent. Di gereja saya tahun lalu saya membuat lingkaran Advent dengan tema mengatasi COVID, sehingga ada ilustrasi tentang COVID dengan segala perlengkapan medik yang biasa dipakai untuk menolong penderita COVID. Nah, tapi pada prinsipnya nilai pertama yang harus diperhatikan bahwa lingkaran Advent itu sarana untuk berdoa dan mengingatkan kita akan persiapan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, karangan Advent itu selalu berbentuk lingkaran karena lingkaran itu kan tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia selalu berputar, bergerak. Ya. Dan itu melambangkan Tuhan yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, tapi itu dalam batas dalam perspektif pemahaman manusia. Tuhan itu tidak berawal, Tuhan itu tidak berakhir, dia abadi. Ya. Dalam sejarah manusia, awal kita adalah Tuhan dan akhir kita juga adalah Tuhan. Maka dia disebut sebagai yang Alfa dan yang Omega. Tetapi pada prinsipnya, Tuhan yang disimbolkan oleh bentuk lingkaran dari lingkaran Advent itu mengingatkan kita akan keabadian Tuhan. Tuhan yang abadi, yang memilih untuk masuk ke dalam sejarah manusia dalam kurun waktu, yakni Yesus Kristus. Yesus itu hidup sebagai manusia itu hanya dalam kurun waktu 33 tahun dan hanya dalam kurun ruang seputar Israel, Galilea, Yudea, beberapa peristiwa dia masuk ke Siro-Fenisia atau tanah kaum tak beriman di kawasan Caesarea Filipi dan sebagainya, seberang sungai Yordan. Yesus hanya berputar di sekitar tempat itu. Yesus tidak pernah datang ke Indonesia sebagai manusia. Ya. Jadi Tuhan yang abadi itu masuk dalam sejarah manusia, dalam kurun waktu dan kurun ruang, dan itu dialami secara langsung oleh manusia. Tetapi hakikat dasar Tuhan itu sendiri tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia adalah keabadian. Dan ini yang kita rayakan dalam fase persiapan menuju Natal. Nah, karena itu roh utama dalam Natal, dalam masa Prapaskah itu adalah tobat. Semangat pertama itu adalah tobat. Lalu yang kedua itu adalah pembaharuan diri. Dan yang ketiga adalah sukacita iman. Mengapa kita bersukacita? Karena pemenuhan keselamatan itu sudah di depan mata dalam diri Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Ya.
Ini pemahaman umum atau praktek umum yang berlaku, yang diterima oleh banyak orang di seluruh dunia. Ya. Sementara itu, simbol fisik yang ditampilkan adalah sebuah lingkaran Advent, biasanya dibuat dari daun-daun yang selalu hijau. Untuk kita di Indonesia itu daun cemara, itu yang paling pas. Nah, yang selalu hijau, dan diberi 4 lilin. Praktek umum adalah 3 lilin warna ungu, 1 lilin warna jingga atau warna pink. Lilin jingga itu dinyalakan pada pekan ketiga yang kita sebut sebagai pekan Gaudete, yakni pekan sukacita, karena kita sudah melewati separuh masa Advent dan perayaan kelahiran Tuhan itu sudah semakin dekat. Itu menjadi alasan kita bersukacita. Ya, lilin joy. Ya. Jadi ada hope, ada love, ada joy, and ada peace. Itu persepsi dasar tentang Advent yang diterima dan dipraktekkan banyak orang di seluruh dunia. Kita di Indonesia juga semakin populer. Saya lihat keluarga-keluarga sudah mulai membawa karangan Advent ini untuk diberkati pada hari Minggu pertama Advent atau hari Sabtu sebelum Advent, untuk kemudian nanti dinyalakan dalam doa keluarga di rumah masing-masing. Di wilayah keuskupan kami di Pangkal Pinang, kami di Batam bagian dari keuskupan Pangkal Pinang, itu ada kebiasaan komunitas-komunitas yang kami sebut sebagai KBG, itu juga membuat karangan Advent KBG. Sehingga setiap doa KBG di rumah siapapun, karangan itu dibawa dan lilin dinyalakan sesuai dengan pekan keberapa doa itu dilakukan. Nah, kita lanjutkan. Refleksi kita malam ini, kita tidak mendalami secara khusus tentang makna Advent populer pada umumnya. Yang kita dalami adalah apa pesan kerahiman ilahi, devosi kerahiman ilahi, terutama Santa Faustina tentang Advent, yang akan kita eksplorasi untuk memberikan makna Advent khas bagi para devosan kerahiman ilahi. Ini tujuan saya malam ini. Ya, memberi sebuah pesan Advent yang khas bagi devosan kerahiman ilahi menurut catatan yang dibuat oleh Santa Faustina, yang nanti akan kita paralelkan dengan pesan-pesan kitab suci untuk menjadi pesan rohania bagi para devosan kerahiman ilahi yang berminat. Apa yang ditulis Santa Faustina? Dalam buku harian nomor 1398, nanti saya mohon masing-masing untuk membuka buku harian Santa Faustina masing-masing untuk membaca. Santa Faustina menulis ini. Advent sudah dekat. Aku ingin mempersiapkan batinku untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan silensium dan keheningan roh, sambil menyatukan diriku dengan Bunda yang tersuci dan dengan setia mengikuti keutamaan keheningan yang ia miliki. Berkat keutamaan ini, ia berkenan di mata Allah sendiri. Aku percaya bahwa di sampingnya aku akan bertahan dalam keputusan ini. Nah, dari catatan singkat Santa Faustina yang kita temukan dalam buku harian nomor 1398 ini, untuk refleksi malam ini, saya menarik 3 kata kunci. Yakni, yang pertama, kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah keheningan roh. Dan yang ketiga adalah menyatukan diri dengan Sang Bunda. Nah, kita kembali coba lihat ini. Aku ingin mempersiapkan batinku untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dengan apa? Dengan silensium dan keheningan roh. Sambil menyatukan diriku dengan Bunda yang tersuci. Dan dengan setia mengikuti keutamaan keheningan yang ia miliki. Ia di sini adalah Bunda. Nah, sekarang kita mau merefleksikan pesan Advent bagi kita dalam devosi kerahiman ilahi dengan berpedoman pada 3 elemen pokok dari catatan 1398 ini, yakni kedatangan Tuhan, keheningan roh, dan menyatukan diri dengan Sang Bunda. Kita mulai dari yang pertama, yakni kedatangan Tuhan. Refleksi tentang kedatangan Tuhan
kita bagi dalam dua bagian. Sebetulnya apa kedatangan Tuhan yang kita nantikan itu? Yang pertama, kedatangan Tuhan di sini dipahami sebagai inkarnasi. Apa artinya inkarnasi? Firman yang menjadi manusia. Itu ada di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 14. Ya. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Dan sejak itu, Roh Kudus menaungi Bunda Maria, sehingga dia mengandung seorang anak tanpa campur tangan seorang laki-laki. Anak yang di dalam kandungan itu adalah firman yang menjadi manusia. Itulah yang disebut sebagai inkarnasi. Dalam masa Advent, apa yang kita nantikan? Kita menantikan kelahiran firman yang menjadi manusia, kelahiran Yesus, firman yang menjadi manusia, untuk memenuhi janji keselamatan yang sudah diwahyukan Tuhan dalam periode perjanjian lama. Wahyu Tuhan itu disampaikan dengan perantaran siapa? Bapak-bapak bangsa, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan 12 bapak suku-suku Israel, Ruben, Simeon, Levi, Yuda, dan seterusnya sampai Benjamin. Ya, semua mereka kita kenal sebagai bapak-bapak bangsa. Dan kepada mereka, Tuhan memberikan pewahyuan awal tentang kedatangan Sang Mesias. Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman, karena dia percaya kepada firman Tuhan, walaupun dia sudah tua, dan secara alamiah biologis tidak mungkin lagi mempunyai anak. Tetapi karena dia percaya Tuhan, lahirlah Ishak sebagai anak janji, bukan anak alamiah. Anak yang datang sebagai mujizat berkat campur tangan Tuhan. Ya. Sebelum Ishak lahir itu ada anak lain yang bernama Ismail, yang lahir dari hubungan Abraham dengan seorang hamba Sarai istrinya, Hagar. Ismail itu anak darah atau anak biologis, anak alamiah. Sedangkan Ishak itu adalah anak janji. Nah, Ishak menurunkan Esau dan Yakub. Yakub menurunkan 12 suku Israel. Dan di dalam suku-suku Israel inilah terformulasi pewahyuan tentang janji keselamatan Tuhan. Iman kita didasarkan pada iman 12 suku Israel ini. Ya. Nah, pewahyuan kepada bapak-bapak bangsa itu dilanjutkan juga kepada utusan lain seperti Musa yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, lalu para hakim, para raja, lalu para nabi. Mereka semua memiliki peranan yang sama, yakni mewartakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat manusia yang berdosa, dan Dia akan mengutus Sang Penyelamat yang akan membebaskan semua orang dari perbudakan kegelapan. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam masa Advent, yang pertama yang menjadi pusat perhatian kita tuh ini, menantikan perayaan tentang inkarnasi, perayaan keselamatan, perayaan firman yang menjadi manusia. Tetapi kedatangan Tuhan itu, inkarnasi ini sudah terjadi ya. Perayaan Natal Yesus lahir sebagai manusia di Kana Betlehem itu sudah terjadi, dan itu satu kali terjadi dan tidak akan terulang. Selebihnya semua itu hanya perayaan. Tapi satu aspek yang sangat penting yang seringkali lalai kita perhatikan, apa artinya menantikan kedatangan Tuhan? Kedatangan Tuhan itu juga dinantikan dalam bentuk yang disebut sebagai parusia. Apa artinya parusia? Kedatangan kedua anak manusia di akhir zaman untuk mengadili semua orang dan membawa keselamatan paripurna bagi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi. Apakah terjadinya nanti itu satu peristiwa dunia itu hancur, lalu kita semua berkumpul di hadapan takhta Tuhan? Atau setiap bencana dan kematian adalah kiamat bagi orang yang bersangkutan dan dia menghadapi pengadilan Tuhan? Itu kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan memberi indikator bahwa dia akan datang yang kedua kali.
Itu berarti akan ada waktunya, akan ada saatnya ketika kita semua orang beriman yang mengkhianati maupun mencintai Tuhan, berkumpul di depan taktanya, dan kita semua mengalami pengadilan terakhir, di mana Tuhan memisahkan kambing dari domba, memisahkan orang yang benar dari orang yang salah, untuk menempatkan mereka masing-masing sesuai dengan akhlak dan penghayatannya selama dia hidup di dunia. Nah, aspek kedua ini, itu aspek yang akan terjadi pada setiap orang beriman. Karena itu sesungguhnya sangat penting memberikan penekanan kedatangan Yesus yang kedua di dalam perayaan-perayaan Advent. Sesungguhnya aspek kedua ini juga menjadi alasan mengapa kita merayakan Advent, mengapa kita merayakan Natal, mengapa kita merayakan Prapaskah, mengapa kita merayakan Paskah, mengapa kita beribadah kepada Tuhan sepanjang waktu. Alasannya bahwa kita mau mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita tidak ingin ada di luar kelompok orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak ingin masuk kategori bagian kambing-kambing yang dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kita ingin masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Untuk itulah kita merayakan semua ini. Kita mempersiapkan diri. Nah, dua aspek ini sangat penting di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Aspek pertama itu adalah sebuah perayaan. Kita mengenang apa yang sudah terjadi. Mengapa kita mengenang? Karena yang sudah terjadi itu menjadi presiden dari sesuatu yang akan terjadi. Inkarnasi menjadi presiden bagi parusia. Kelahiran Yesus di kandang Betlehem yang terjadi satu kali 2000 tahun yang lalu, itu menjadi presiden bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali ini, dia memakai bahasa yang bagus. Kalau tidak salah, bacaan Injil 2 hari yang lalu, berbicara tentang kedatangan anak manusia. Akan ada bencana, akan ada perang, akan kuasa-kuasa langit dan bumi akan digoncangkan, akan ada ketakutan, celakalah ibu-ibu yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui, yang segala macam ketakutan dideskripsikan sebagai indikasi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi yang menarik adalah Injil Lukas mencatat ini. Kalau peristiwa itu terjadi, angkatlah mukamu, jangan takut, angkatlah mukamu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Nah, pada saat itu yang terjadi adalah anak manusia datang di dalam awan-awan dalam kemuliaannya. Nah, perhatikan, Yesus memakai kata anak manusia datang dalam awan-awan dengan kemuliaannya. Kalau itu terjadi, angkatlah mukamu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Itu kata Injil Lukas. Nah, berarti gelar anak manusia di sini itu membahasakan satu pesan eskatologis, pesan teologis, pesan keselamatan, pesan pengharapan, bahwa di saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengadili kita, dia bertindak sebagai anak manusia, anak domba. Mengapa anak manusia? Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Maka Tuhan yang terlahir, itu wujudnya memang manusia. Nah, ini yang kita rayakan. Ya. Nah, ini poin pertama dari catatan Santa Faustina. Maka makan Advent bagi kita saat ini sebetulnya apa? Nomor 1, kita mengenang dan merayakan penantian kedatangan Yesus Kristus sesuai pewahyuan perjanjian lama. Kita mengenang dan merayakan. Itu seperti kita merayakan ulang tahun misalnya. Ulang tahun, kelahiran itu kan satu kali terjadi. Ya. Tapi kita mengenang setiap-tiap tahun dan merayakannya dengan pesta, dengan kue ulang tahun, dengan lilin, dengan tiup lilin, dengan potong kue, lalu kita semua bernyanyi happy birthday atau panjang umur dan sebagainya. Ya, kita mengenang dan merayakan. Nah, analog dengan itu, inilah apa yang kita lakukan dalam masa Advent. Kita mengenang dan kita merayakan penantian kedatangan Yesus Kristus.
Jadi kita merayakan penantian itu sendiri. Karena dalam Perjanjian Lama memang umat Israel didorong untuk berjaga-jaga agar ketika Sang Mesias datang, itu mereka tahu dan mereka menyambutnya. Sayangnya, banyak orang Israel itu tidak siap. Yang siap dan menerima kedatangan Mesias itu sedikit sekali. Dan itu yang kita sebut sebagai kaum sisa kecil atau kelompok Anavim. Di dalam kitab Injil, misalnya Injil Lukas, itu tercatat beberapa orang yang memang mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Mesias, sehingga ketika Mesias itu datang, mereka mengenalnya. Siapa mereka? Yusuf dan Maria. Mereka mempersiapkan diri menantikan kedatangan Sang Mesias, sehingga ketika malaikat mengabarkan bahwa mereka dipilih untuk menjadi orang tua Sang Mesias, iman mereka tidak bisa menolak. Mereka harus menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Elizabeth dan Zakaria, walaupun Zakaria itu kurang percaya, tapi dia masuk dalam golongan yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Lalu tokoh yang sangat khas adalah Simeon dan Hana. Simeon yang mengenali Yesus pada waktu dia dipersembahkan di Bait Allah, dan Hana yang selalu hidup di Bait Suci, berdoa dan berpuasa, dan pada hari kelahiran Yesus dia mewartakan tentang kedatangan Sang Mesias. Nah, ini yang kita rayakan. Perayaan kita. Mempersiapkan diri, menantikan kedatangan. Penantian akan kedatangan Yesus sesuai yang tergambar dalam Perjanjian Lama. Tapi aspek kedua, makna Advent bagi kita adalah kita menantikan dengan penuh harap kedatangan kembali Yesus Kristus pada akhir zaman untuk menyempurnakan janji keselamatan yang sudah kita imani. Ya. Jadi sebetulnya yang paling pokok bagi kita itu bukan mengenang, tapi mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Nah, setiap kali kita merayakan Ekaristi, itu dalam pernyataan iman atau misteri iman itu, kita menyebutkan ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Nah itu, hingga Engkau datang. Nah, maka sesungguhnya seluruh hidup kita itu adalah sebuah Advent. Advent menuju puncak dari keselamatan, yakni kedatangan kembali Yesus Kristus. Ya, ini pesan dari poin pertama, kedatangan Tuhan menurut catatan harian Santa Faustina. Kita lihat poin yang kedua. Yang kedua adalah keheningan dalam roh. Mengapa keheningan dalam roh ini penting? Roh berbicara kepada kita dalam banyak peristiwa. Tetapi ketika Tuhan berbicara dalam keheningan, efektivitas internalisasi pesan Tuhan ke dalam hati manusia itu menjadi sangat tinggi. Dalam keramaian, pikiran orang itu dengan gampang teralih. Hati dan budi orang dengan gampang dibelokkan. Dalam keheningan, ketika orang berkonsentrasi mengabaikan semua yang lain, firman Tuhan atau kehendak Tuhan, pesan Tuhan lebih efektif berpenetrasi ke dalam hati sanubari kita. Kita ambil dua ilustrasi. Yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 11 sampai 13. Ini pengalaman Nabi Elia. Saya bacakan. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam angin sepoi-sepoi basah itu. Itu tanda kehadiran Tuhan. Nah, bagaimana Elia bisa melihat itu? Karena ia dalam doa.
dia di dalam meditasi, dia di dalam kontemplasi, dia di dalam sebuah alam dialog mistik antara jiwanya dengan Tuhan sendiri. Nanti tolong buka dan baca konteks kisah Elia tentang dari 1 Raja-Raja 19, 11-13 ini. Baca teks sebelumnya dan baca teks sesudahnya. Anda akan memahami apa sesungguhnya yang terjadi dengan Elia pada waktu itu. Nah, kita malam ini tidak studi kitab suci, jadi saya tidak secara khusus membahas konteks itu, tapi saya fokuskan perhatian pada pengalaman mistik Elia yang menjadi tanda bahwa Tuhan ada dan berbicara kepada dia adalah angin sepoi-sepoi basah. Bukan dalam badai, bukan dalam gempa, bukan dalam api hebat, tetapi dalam angin sepoi-sepoi basah. Bahasanya itu mengungkapkan apa? Kelembutan, sentuhan yang halus, yang langsung masuk ke dalam hati nurani yang memang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini sebuah doa, suasana meditasi, dan suasana kontemplasi. Contoh kedua, kita ambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 12-16. Apa yang terjadi? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yang saya tekankan di sini apa? Ada pada ayat 12. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Nah, ini menarik. Yesus tidak pergi ke sinagoga atau pergi ke bait Allah atau ke lapangan alun-alun kota untuk berdoa. Dia pergi ke bukit untuk berdoa. Berarti dia ingin menyendiri. Ya. Sinagoga itu tempat orang beribadah pada hari Sabat. Tapi sinagoga itu adalah juga sekolah publik. Orang datang untuk belajar hukum Taurat dari rabi-rabi yang ada di sinagoga. Maka di sana ada keramaian. Bukan tempat yang nyaman untuk berdoa. Maka Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dia memilih keheningan. Dan semalam-malaman dia berdoa. Berarti satu periode yang panjang yang tidak biasa dilakukan oleh orang. Nah, mengapa semalam-malaman dia berdoa? Nah, yang menarik di sini adalah apa yang dibuat sesudah itu. Ketika hari siang, dia memanggil murid-muridnya lalu memilih 12 rasul. Nah, dari struktur cerita ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa doa semalam-malaman itu adalah meminta petunjuk Tuhan dalam rohnya, siapa yang harus dipilih menjadi partner pertama untuk mewartakan kerajaan Allah. 12 rasul ini. Nah, pernah kita berkelakar bahwa ternyata sudah berdoa semalam-malaman, ya Yesus masih juga salah pilih ya. Ada Yudas Iskariot di situ yang kemudian mengkhianati dia. Itu ayat 16 tertulis. Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ada seorang teman lain yang menyampaikan begini. Nah, doa semalam-malaman saja pilihannya masih salah. Apalagi tidak berdoa kayak kalian ini. Pilihannya pasti salah melulu. Nah, apa yang menjadi pesan dasar di sini? Yang menjadi pesan dasar adalah sebuah keputusan besar yang akan dilakukan itu perlu melibatkan Tuhan. Dan melibatkan Tuhan itu dilakukan dalam doa, dalam refleksi, dalam meditasi, dalam kontemplasi, untuk memandang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, maka untuk kita di dalam masa Advent ini,
kita hendak menjadikan doa, meditasi, dan kontemplasi ini sebagai sebuah kegiatan utama. Oke, kita mau merayakan Natal. Ini sudah lama kita merayakan Natal itu dengan cara yang sangat sederhana dan sangat terbatas karena COVID yang melanda masyarakat kita ini. Maka mungkin tahun ini ketika kebebasan sudah begitu penuh, orang mau merayakan Natal sehebat-hebatnya. Ya, saya lihat belanja-belanja Natal itu sudah mulai, pohon-pohon Natal di mal-mal itu sudah mulai berdiri. Ya, shopping Natal itu sudah ramai dipromosikan. Pernik-pernik Natal sudah menjadi pemandangan umum di pusat-pusat perbelanjaan maupun di rumah-rumah orang. Oke, semua itu tanda kegembiraan, tanda sukacita, dan secara lahiriah itu tidak ada yang salah dengan itu. Namun bagi kita, mari kita kembali ke hakikat dasar perayaan Advent dalam keheningan roh. Maka saya mengajukan 3 pendapat ini. Yang saya harap Anda semua mengembangkan lebih jauh sehingga terus memperlebar wawasan perayaan Advent dari perspektif kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Yang pertama, jadikan masa Advent sebagai masa permenungan dalam roh. Sekaligus juga membeda-bedakan mana roh yang benar dan mana roh yang menyesatkan. Ya. Sekarang ini ekses dari COVID itu ada banyak hal yang berubah dalam masyarakat. Ibadah-ibadah online yang pada awalnya dulu dilakukan untuk menjembatani kerinduan umat yang tidak bisa menerima komunio kudus, ternyata itu sekarang sudah membentuk sebuah kebiasaan baru. Orang merasa menikmati ibadat-ibadat online. Lalu, terutama kelompok muda, sudah tumbuh sebuah pendapat bahwa tidak ada kewajiban harus hari Minggu itu ke gereja. Kan ada ibadat online. Nah, ini sebuah ekses sampingan yang lahir dari sebuah tujuan mulia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ibadah online yang dibuat dengan semangat yang bagus, yakni menjembatani kerinduan umat yang tidak bisa menerima komunio misalnya, itu adalah sebuah roh yang benar. Dan sekarang sudah digantikan oleh sebuah roh yang salah ketika ibadat online itu dianggap bisa menggantikan ibadat offline pada suasana normal. Nah, kita mesti waspada dengan perkembangan ini, supaya jangan dalam hati kita maupun anak-anak kita tertanam pemahaman yang salah bahwa nilai ibadat online itu sama dengan nilai ibadat komunal yang kita lakukan di dalam gereja. Nah, masa Advent ini hendaknya menjadi masa kita membeda-bedakan roh ini. Supaya roh yang benar kita terus adopsi, kita terus praktekkan, kita terus kembangkan. Roh yang tidak benar, kita harus berani untuk mengatakan, engkau sampai di sini. Selanjutnya tidak boleh lagi menjiwai kehidupan saya. Yang kedua, lebih sering merenung firman Tuhan dalam meditasi kitab suci. Ingat bahwa yang kita nantikan dalam masa Advent itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia yang akan datang mengadili kita pada masa parusia. Nah, firman yang menjadi manusia ini mewariskan catatan-catatannya di dalam kitab suci. Nah, kalau kita ingin lebih mendekati Kristus, yang kelahiran yang kita rayakan pada peristiwa Natal, tidak ada salahnya kalau mempersiapkan diri. Itu kita warnai dengan membaca firman yang tertera di dalam kitab suci. Agar mindset kita itu disiapkan untuk merayakan kelahiran Yesus dan mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus. Poin ketiga, meresapkan pesan-pesan rohani dari Tuhan agar menjadi petunjuk bagi hidup sehari-hari sebagai murid Tuhan. Nah, pesan yang kita temukan dalam pembedaan roh, pesan yang kita temukan dalam merenungkan firman Tuhan, nah itu yang mempengaruhi kata dan perbuatan kita. Itu yang memberi kita jiwa bagaimana bertutur kata dan berperilaku.
orang yang mampu membedakan roh yang salah dari roh yang benar, orang yang terus-menerus mengisi hatinya dengan firman yang memberi hidup, akan melahirkan sebuah perilaku, tutur kata, dan sikap hidup yang mencerminkan kedalaman relasi antara pribadi ini dengan Tuhan. Nah, kedalaman relasi antara pribadi dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh berapa sering seseorang ke gereja. Orang bisa begitu sering ke gereja, setiap pagi datang misa, ya, setiap persekutuan doa dia ikut, setiap tawaran ibadat online dia ambil, ya. Tetapi ketika itu menjadi sebuah rutinitas, bahkan demi gengsi-gengsian, buah yang keluar itu bukan kebaikan, tetapi keangkuhan. Keangkuhan rohania yang membuat ia merasa diri lebih berharga di mata Tuhan daripada orang lain. Dia merasa diri lebih layak di mata Tuhan daripada orang lain. Lalu dia merasa berhak untuk mengatur-ngatur hidup orang lain menurut standar yang dia miliki. Itu contoh bagaimana orang-orang tidak hidup dari nilai-nilai yang diserap sebagai buah dari doa, meditasi, dan kontemplasi. Sebaliknya, orang yang berdoa dalam keheningan roh dan menyerap semua nilai-nilai rohania ini, dia akan memancarkannya dalam kata dan perbuatan, dalam sikap hidup, dalam perilaku. Sehingga semua orang mengalami hal yang positif, hal yang benar, hal yang menyejukkan, hal yang memberdayakan, hal yang memberi inspirasi, hal yang membuat orang merasa tergerak untuk mencari siapa Tuhan yang begitu istimewa, yang sanggup mengubah si A dan si B menjadi pribadi yang begitu menarik dan berharga di tengah masyarakat. Nah, sekali lagi, poin kedua, keheningan roh menjadi sebuah nilai yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, terutama sebagai devosan kerahiman ilahi. Ingat, Santa Faustina sendiri mengalami semua pengalaman mistik yang tertera di dalam kitab buku harian Santa Faustina. Itu kebanyakan dialami dalam suasana doa, dalam refleksi, dalam meditasi, dalam penerimaan sakramen-sakramen. Nah, kedalaman rohani Santa Faustina itu menjadi ladang subur yang oleh Tuhan ditaburkan dengan banyak pesan mistik, pesan kenabian, pesan peringatan bagi gereja masa kini, agar menyadari bahwa kerahiman Tuhan itu tidak berujung. Dan kita sungguh bersyukur bahwa para devosan kerahiman ilahi termasuk kita mau menanggapi secara serius, bahwa kekayaan rohani yang diberikan Tuhan kepada Santa Faustina itu harus menjadi kekayaan banyak orang di dalam gereja. Maka mari kita menjadi rasul kerahiman ilahi, mempromosikan pentingnya doa dalam keheningan, dalam meditasi, dalam kontemplasi, agar nilai-nilai iman itu terserap dengan baik dalam hati nurani kita yang mempengaruhi nalar dan penghayatan moral di dalam kehidupan konkret. Kita masuk ke poin yang ketiga. Elemen penting yakni menyatukan diri dengan Sang Bunda. Nah, untuk menyatukan diri, aspek menyatukan diri dengan Sang Bunda, ini akan menjadi poin penting di dalam pembahasan kita malam ini. Maka saya mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama mendalami kisah hidup Bunda Maria, namun dalam 4 poin yang saya tawarkan sebagai cara kita menyatukan diri dengan Sang Bunda. Siapa Sang Bunda di mata kita? Nomor 1. Bunda Maria adalah pribadi yang mendengarkan dan taat pada firman Tuhan. Ini nomor 1. Dalam Injil Lukas bab 1:38 kita menemukan kalimat ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Nah, apa yang tertulis di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38 itu merupakan puncak dari seluruh kisah tentang Bunda Maria dalam Injil Lukas bab 1 dan 2.
Nanti mohon dibaca. Dalam Injil Lukas bab 1 dan 2 itu tertera kisah, misalnya Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Lalu ada madah Maria di sana. Lalu ada kelahiran Yesus. Dan yang terakhir, Yesus ditemukan di bait Allah pada usia 12 tahun. Nah, kulminasi atau titik tertinggi dari seluruh kisah Bunda Maria ini terdapat dalam ayat 38 ini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, kalimat ini membahasakan banyak hal. Pertama itu Maria jelas orang beriman. Kenapa dia beriman? Tercermin dari ucapannya ini. Dalam dialog antara Yesus dan Bunda Maria, bahwa dia dipilih menjadi Bunda Sang Mesias, Maria berkata apa? Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku tidak bersuami? Lalu, malaikat mengatakan, Roh Kudus akan menaungi engkau. Ya, sehingga anak yang akan dikandung dalam rahimmu itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi kepada Maria dikatakan bahwa dia akan mengandung. Tapi bukan dari seorang pria, tapi dari Roh Kudus. Nah, apa yang dikatakan malaikat ini sebetulnya mengingatkan kita pada ramalan Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Nah, kalimat Nabi Yesaya ini itu menjadi pengetahuan umum di dalam lingkungan orang Yahudi. Dan semua orang Yahudi yang menantikan kedatangan Mesias tahu tentang ramalan Nabi Yesaya ini. Kenapa Maria dengan gampang menerima semua ini? Karena di dalam hati sudah tertanam tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang raja. Yang bernama Immanuel. Gelarnya Immanuel, Tuhan beserta kita. Bunda Maria melihat antara apa yang dikatakan Gabriel dengan apa yang diramalkan Nabi itu paralel. Sebagai orang beriman, dia mendengarkan. Dan dia taat pada firman itu. Poin kedua. Bunda Maria memperhatikan orang dalam kesulitan. Tentang ini kita lihat dalam peristiwa mujizat di Kana. Saya hanya mengambil ayat 3-5. Injil Yohanes bab 2 ayat 3-5. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ini kan peristiwa perkawinan di Kana. Kana itu tidak terlalu jauh dari Nazaret. Menurut tradisi, yang membuat pesta pernikahan itu termasuk juga keluarga Maria. Itulah sebabnya mengapa Yesus dan murid-muridnya juga diundang untuk datang ke pesta itu. Nah, di tengah pesta itu berjalan, anggur kurang. Wah, ini rasa malu besar akan menimpa orang yang menyelenggarakan pesta. Maria lihat itu. Maka dia langsung datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Nah, jawaban Yesus itu, penolakan ini, kalimat yang dalam kitab suci kita itu halus, tapi sesungguhnya itu begini. Mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Saatku belum tiba. Nah, itu pestanya Yahudi itu kurang lebih sama pada budaya kita di timur ini ya. Yang duduk di ruang pesta, makan, minum, dilayani itu semuanya laki-laki. Ibu-ibu perempuan itu ada di garis belakang. Nah, seorang perempuan datang ke ruangan pesta kalau tidak untuk melayani, nah itu dianggap sebagai hal yang tidak sopan. Mau apa engkau daripadaku perempuan? Saatku belum tiba. Tapi Maria tidak peduli kan. Dia katakan kepada pelayan-pelayan itu apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saya waktu ziarah ke Israel, sampai juga mengunjungi Kana, dan di sana itu ada display tentang itu tong batu atau itu bejana besar yang memuat air
untuk mencuci kaki itu ternyata besar sekali. Tidak disebutkan bahwa itu yang dipakai Yesus untuk mengubah air menjadi anggur, tapi dikatakan bahwa pada zaman Yesus itu tong air itu dari batu itu besarnya seperti ini. Ternyata besar sekali. Nah, kalau itu 6 diisi penuh lalu diubah menjadi anggur, itu memang suatu jumlah yang luar biasa banyak. Nah, apa yang terjadi? Yesus ternyata melakukan mujizat. Tuan pesta tidak kehilangan muka. Siapa yang berperan di belakang layar? Bunda Maria. Itulah sebabnya mengapa kita menempatkan Bunda Maria sebagai pengantara kepada Yesus. Per Mariam ad Yesum. Melalui Maria kita datang kepada Yesus. Karakter dasar Maria di sini apa? Memperhatikan orang dalam kesulitan. Kalau orang kesulitan harus dibantu. Dan dia tahu apa yang bisa dilakukan Yesus untuk membantu itu. Maka dia katakan kepada pelayan apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya. Andai kata ibu itu tidak berpesan, ketika Yesus datang dan beritahu, ayo isi semua tempayan dengan air, barangkali mereka bilang, kami sudah capek. Lalu cedoklah air itu bawa kepada ketua pesta, ketua panitia itu. Ini air untuk apa dibawa kepada pemimpin pesta? Tapi Bunda Maria sudah katakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan mereka taat melakukannya. Bunda Maria memperhatikan orang dalam kesulitan. Poin ketiga. Bunda Maria siap menerima tanggung jawab yang baru. Refleksi tentang ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Maria berdiri di kaki salib menyaksikan Yesus yang menderita di salib dan akan wafat. Saya bacakan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, saya melihat pesan Yesus kepada Bunda Maria ini sebagai sebuah penugasan baru yang sebetulnya luar biasa berat. Sejak Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu," sejak itu dia menjadi ibu Yesus. Lalu dia melahirkan Yesus dan menyertai Yesus sampai wafatnya di salib. Dan itu terjadi dalam kurun waktu 33 tahun. Berarti Maria menjadi ibu Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, itu selama 33 tahun. Tapi sebelum wafatnya, Yesus sendiri sudah memberi tugas baru kepada ibunya. Apa? "Ibu, inilah anakmu." Siapa anakmu ini? Murid-murid ini. Murid-murid ini harus menjadi anakmu. Kenapa murid-murid ini menjadi anak Maria? Karena mereka adalah bagian dari tubuh Kristus sekarang. Jadi keibuan Maria itu berlanjut. Berlanjut karena semua murid yang percaya pada Kristus dan mengambil bagian dalam karya keselamatan, mewartakan kerajaan Allah, itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Nah, tugas baru ini itu bukan 33 tahun, tapi itu berlaku sepanjang waktu. Sejak itulah Maria menjadi Bunda Gereja. Nah, Bunda Maria menerima itu. Ya. Sejak saat Bunda Maria tidak dikembalikan oleh Yesus ke Nazaret. "Mama, kau pulang ya, saya sudah meninggal ini, kau pulang, hidup aman di Nazaret." Tidak. Maria diserahkan kepada murid-murid. Sementara Yesus menugaskan para murid untuk pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Itu berarti Maria dibawa serta. Dan menurut tradisi, Maria dibawa oleh Yohanes ke Efesus. Itu menurut tradisi. Nah, di sini kita menemukan bahwa konsekuensi dari keterbukaannya dan ketaatan pada kehendak Tuhan itu, dia siap menerima tanggung jawab baru ini. Walaupun tanggung jawab baru ini luar biasa besar. Dan
melakukan peranan sebagai bunda bagi seluruh gereja, kita menyaksikan peristiwa-peristiwa penampakan yang mengubah dan sangat memperkaya kehidupan rohani umat Allah. Ada penampakan di Fatima, ada penampakan di Lourdes, ada penampakan di Medjugorje, ada penampakan di Guadalupe di Meksiko, ya. Dan ada juga penampakan Sang Bunda dalam pewahyuan mistik Santa Faustina, antara lain dalam buku catatan harian 1398 yang saya kutip malam ini. Ini penampakan Sang Bunda. Kenapa? Karena dia concern dengan anak-anaknya yang hidup di dunia. Anak-anaknya yang percaya pada Tuhan, yang adalah bagian dari tubuh mistik Kristus. Keibuan Maria secara fisik bagi Yesus sudah berakhir dengan peristiwa kematian Yesus di puncak Golgota, tapi keibuan rohania Maria bagi seluruh gereja berlaku hingga akhir zaman. Termasuk kita yang mendapat karunia penting menjadi anak bunda terkasih Perawan Maria. Semua itu terjadi karena apa? Karena Sang Bunda siap menerima tanggung jawab baru dari Sang Putra yang hendak mengakhiri hidupnya di puncak Golgota. Poin keempat. Karakter yang bagus yang kita teladani dari Maria adalah menyerahkan semuanya itu pada Tuhan. Untuk itu saya mengutip dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Apa yang terjadi di sini? Kisah 1:14 ini terjadi dalam konteks para murid yang sudah menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, kembali ke Yerusalem untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Dan mereka berkumpul di ruang atas untuk berdoa, menantikan kedatangan Roh Kudus. Ini novena pertama. 9 hari mereka berdoa, dan bersama mereka berdoa siapa-siapa yang hadir, beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa Bunda Maria ada di dalam kelompok para murid yang berdoa pasca Yesus naik ke surga sebelum kedatangan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta. Maka kita berasumsi pada peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, Maria ada di tengah mereka. Dan Maria juga menyaksikan bagaimana bahasa roh itu berjalan. Ketika para murid berbicara dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, sementara orang-orang yang datang untuk menyaksikan mukjizat itu mendengar dalam bahasa masing-masing. Makanya dalam banyak gambar Pentakosta itu di samping 12 rasul, ada Bunda Maria di antara mereka yang juga menerima lidah api. Roh Kudus yang turun. Nah, di sini yang saya tekankan itu bukan roh turun dan memberikan penerangan budi kepada para rasul, lalu mereka mulai berkhotbah dalam berbagai bahasa. Tidak, bukan itu yang saya tekankan. Yang saya tekankan adalah Bunda Maria turut serta hadir dalam doa pra Pentakosta. Nah, sebagai ibu yang mendapat tugas dari Yesus di puncak Golgota untuk menjadi ibu bagi para murid-muridnya, dia ada bersama mereka dalam doa menantikan kedatangan Roh Kudus. Sehingga peranan Maria sebagai bunda kaum beriman itu sudah terjadi sejak saat dia masih hidup. Sejak dia masih bersama para murid. Dan peranan itu berlangsung bagi kita hari ini. Catatan untuk dia sederhana aja. Dia berdoa bersama dengan para murid menantikan kedatangan Roh Kudus. Tapi apa yang terjadi? Di dalam doa, ketika orang berkonsentrasi untuk membaca kehendak Tuhan, untuk menemukan kehendak Tuhan, hati dan budi orang itu dimurnikan. Nah, maka orang-orang yang dikuduskan dalam doa itu menjadi pribadi yang siap untuk dicurahi Roh Kudus agar menjadi saksi tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa.
Ini sebetulnya prinsip yang sangat biasa, sangat umum. Tapi di sini kita melihat bahwa seorang bunda ada di tengah para murid dan berperan sebagai ibu bagi mereka semua, itu memberikan sentuhan kemanusiaan yang sangat inspiratif, sangat empowering, sangat memberikan kita kepastian akan jalan yang kita miliki. Nah, peranan seorang bunda. Ya, saya terus terang saja, misalnya seringkali di dalam menjalankan karya sebagai, saya sudah 30 tahun menjadi pastor. Nah, di kalangan para pastor saya sudah masuk kategori senior. Tempat biasanya para imam muda itu datang bertanya, datang untuk konsultasi, untuk menimba kekuatan baru, untuk berkarya dan sebagainya. Ya. Tapi ada saatnya saya juga mengalami kejenuhan, kekeringan dalam hidup dan karya. Ya. Apa ya, orang Jawa bilang mumet itu. Nah, pikiran kita itu kacau balau ya, tidak tahu lagi mau kemana. Nah, satu yang selalu saya telepon dan ajak omong adalah ibu. Saya beruntung bahwa ibu saya masih hidup, walaupun sudah sangat tua. Dan saya bersyukur bahwa memorinya dia masih sangat baik. Sehingga saya bisa dengan gampang bercerita tentang dia, dengan dia tentang banyak hal. Mengulangi kekonyolan-kekonyolan, kisah-kisah lucu masa kecil dan sebagainya. Nah, menelpon beliau, itu sama sekali saya tidak mencari nasihat profesional. Saya tidak mencari pengajaran iman. Yang saya inginkan adalah hati saya yang kering itu kembali diisi oleh kasih seorang ibu. Nah, kasih ibu dalam perkara ini itu selalu memberi energi. Dan energi yang digelorakan oleh kasih itu selalu bisa memberi stimulus untuk mencari jalan keluar atas semua masalah yang dihadapi. Dan saya berkali-kali mengalami sesudah dialog konyol, cerita lucu, dan lain-lain. Nah, itu lalu pikiran itu menjadi lebih tenang. Lalu permasalahan konkret yang saya hadapi itu bisa diurai dengan lebih baik. Bukan berkat nasihat ibu, tidak. Nasihat itu jalan itu saya temukan sendiri. Tetapi kedamaian batin yang saya peroleh dalam sebuah komunikasi ini sangat memberi energi. Jadi ibu-ibu yang turut serta di dalam pembicaraan malam ini, mainkanlah peranan itu. Karena Anda memberikan sebuah energi rohani, energi psikologis yang luar biasa ampuh. Dia memberikan daya kreativitas yang luar biasa dalam mencari untuk menemukan jalan-jalan yang mengatasi berbagai persoalan. Nah, 4 poin ini ya. Mendengarkan dan taat pada firman, memperhatikan orang dalam kesulitan, menerima tanggung jawab baru, menyerahkan semuanya pada Tuhan. 4 poin ini yang saya sebut sebagai 4 lilin Advent dalam devosi kita kepada Kerahiman Ilahi. Lilin pertama adalah lilin mendengar dan taat pada firman Tuhan. Betapa pentingnya bagi kita untuk mendengar. Tapi jangan hanya mendengar. Kita harus taat pada firman Tuhan. Mendengar itu dilanjutkan biasanya dengan mengerti. Tapi mendengar dan mengerti saja tanpa taat, kita tidak akan sampai pada penghayatan yang mengubah. Kita ambil contoh. Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, secara singkat kita katakan, waduh, bagaimana saya harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya aku. Nah, tetapi ini sebuah proses yang terintegrasi. Nah, kalau kita berdoa bagi seseorang, itu tidak mungkin sekaligus kita membenci dia. Ya. Jadi kalau kita mendoakan seorang musuh, itu bukan semata-mata kita mendoakan dia. Tapi kita juga melakukan proses rekonsiliasi
dengan orang yang kita doakan. Nah, kita andaikan begini. Saya dengan seseorang itu konflik, lalu tumbuh permusuhan, lalu kita menjadi tidak lagi berkomunikasi, saling membenci dan sebagainya. Lalu masing-masing diingatkan akan firman Tuhan ini. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuh dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Sadar akan perintah Tuhan ini, lalu saya dengan lawan saya ini sama-sama berdoa untuk satu sama lain. Nah, ketika bertemu lagi, ingatan akan mendoakan sesama ini menjadi jembatan. Sehingga proses rekonsiliasi itu pintunya lebih terbuka. Kemungkinan menjadi lebih banyak. Lalu lahirlah tindakan konkret, membangun kembali relasi yang sempat rusak, membangun rekonsiliasi, lahirlah perdamaian dan pengampunan, relasi baru dibentuk, kreativitas akan lebih terjaga, lalu hidup baru dimulai. Akarnya di mana? Dengar dan taat pada firman Tuhan. Ini lilin pertama yang harus kita nyalakan di dalam masa Advent ini. Yang kedua, perhatikan kesulitan sesama. Di sekitar kita itu begitu banyak kesulitan. Tapi biasanya kita sangat tidak peduli dengan kesulitan. Cerminan kita itu lihat pada berkendara di jalan raya. Begitu ada kemacetan, tidak akan ada orang yang mau mengalah. Tidak ada orang yang mau memperhatikan kesulitan semua. Tidak ada. Nah, tentu saja kita bisa berargumen bahwa itu kan peristiwa di jalan raya. Iya, tapi apa yang terjadi di jalan raya itu seringkali membahasakan keaslian pribadi kita. Nah, kenapa memperhatikan kesulitan sesama ini menjadi penting? Tuhan sendiri memberi perintah kepada kita, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih kepada sesama manusia ini sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Tapi, mengasihi Tuhan yang tidak pernah kita lihat, dengan mengabaikan mengasihi sesama yang kita lihat, itu tidak ada nilainya. Dalam surat pertama Yohanes dikatakan demikian. Ya. Maka bagi kita, memperhatikan sesama, terutama sesama yang dalam kesulitan, itu sama nilainya seperti mewujudkan cinta Tuhan kepada orang tersebut melalui tangan kita. Bunda Maria melihat itu pada peristiwa di Kana. Lalu dia memberikan perhatian atas kesulitan itu, melakukan tindakan yang menyelamatkan martabat pribadi penyelenggara pesta. Ketika kita memperhatikan kesulitan sesama dan menolong mereka, berarti kita menolong untuk merestorasi atau memulihkan harkat dan martabat dia yang terluka sebagai buah dari kesulitan itu. Kesulitan itu bisa lahir karena perilaku orang lain, tetapi juga bisa lahir karena kegagalan dia memanfaatkan sumber-sumber daya yang dia miliki, kelalaian dia. Nah, semua itu melukai martabatnya. Dengan memberikan perhatian pada dia yang kesulitan, sebetulnya kita membantu untuk memulihkan martabat pribadinya yang terluka. Bagi saya, ini lilin kedua yang sangat penting yang kita nyalakan dalam masa Advent sebagai devosan kerahiman ilahi. Yang ketiga, siap untuk tugas dari Tuhan. Semua kita ini beriman pada Tuhan. Dan seringkali secara formal kita katakan, ini aku Tuhan, utuslah jika kau perlu. Tapi ketika tugas itu diberi Tuhan sungguh-sungguh, kita langsung, aduh Tuhan, kenapa ini harus saya? Ada banyak orang lain. Nah, saya teringat ada satu orang biarawan SVD, seorang brother, anak tunggal yang bukan saja anak laki-laki tunggal, tapi anak satu-satunya dalam rumah itu, yang memilih untuk menjadi biarawan misionaris dalam kongregasi saya, yakni SVD. Nah, bagi teman-teman dari
etnis Tionghoa tentu tahu apa artinya anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga. Nah, yang menarik, adik misionaris ini itu ibunya Katolik, bapaknya Buddha. Dan dia memilih untuk menjadi biarawan. Waduh, untuk ibunya itu sebuah mimpi buruk. Dan menariknya adalah ibunya ini aktivis gereja. Ya, satu waktu dia hendak bergaul kekal, saya ketemu ibu ini. Lalu saya masih lihat ibu itu masih stres karena anaknya akan bergaul kekal. Nah, saya bilang, ibu kan mengimani Tuhan. Tuhan kan memilih orang yang dia mau, yang dia kehendaki. Nah, apa jawabannya, Bu? Ya, saya percaya itu, tapi ini kan anak saya satu-satunya. Masih ada keluarga lain dengan anak yang lebih banyak. Pilihlah salah satu dari mereka. Mengapa harus anak saya? Nah, ini dia. Mengapa harus anak saya? Nah, seringkali sikap kita itu banyak kali paralel dengan ini. Iman kita kepada Tuhan, iya. Kita setia pada Kristus, iya. Kita percaya firman-Nya, iya. Kita menerima sakramen-sakramennya, iya. Tetapi ketika Tuhan menganugerahkan kita satu tanggung jawab yang menuntut salib, di situ seringkali kita berkata, mengapa harus saya? Nah, dalam perkara ini, kita bercermin pada Bunda Maria. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada sang murid, inilah ibumu. Lalu Bunda Maria tetap memainkan peranan sebagai bunda bagi semua orang beriman hingga hari ini. Yang keempat, persembahkan semuanya pada Tuhan. Ini menyangkut kehidupan doa. Apapun yang kita lakukan, entah berhasil, entah gagal, entah kita suka, entah tidak kita suka, persembahkan semuanya itu pada Tuhan. Jangan libatkan Tuhan hanya pada saat kita sudah tidak berdaya. Pada saat kita sudah penuh kesulitan, pada saat kita sudah tidak mampu lagi memanfaatkan sumber daya kita maupun mencari pertolongan orang lain. Lalu Tuhan menjadi pemadam kebakaran. Itu bukan mentalitas seorang murid Tuhan. Tuhan perlu dilibatkan dalam setiap peristiwa hidup kita, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam untung maupun dalam malang, susah dan senang. Tuhan dilibatkan. Mulai dari perencanaan. Merencanakan sesuatu, Tuhan, saya hendak merencanakan ini. Beri saya inspirasi untuk melakukannya, dan tunjukkanlah kepada saya kalau ini tidak layak agar saya tinggalkan. Ketika mulai menjalankan, Tuhan, berkati saya agar bisa menjalankan semua dengan baik. Ketika ada kesulitan, Tuhan, bantu saya untuk mengatasi kesulitan. Ketika berhasil, Tuhan, syukur kepadamu atas keberhasilan. Kalau gagal, Tuhan, beri saya kekuatan untuk menghadapi kegagalan. Supaya di masa depan saya bisa melakukannya dengan lebih baik. Persembahkan selalu semua aspek hidup ke dalam tangan Tuhan. Nah, saya ungkapkan itu sebagai 4 lilin Advent. Sebagai sebuah makna dari lingkaran Advent. Khas bagi kita, para devosan Keraiman Ilahi. Menurut catatan Santa Faustina dari buku hariannya yang saya kutip tadi. Ya. Saya percaya dengan 4 lilin ini pun kita sanggup memberi dan membagi kekayaan rohania yang besar bagi banyak orang di sekitar kita. Maka untukmu semua, selamat memasuki masa Advent. Jadilah devosan Keraiman Ilahi yang mendengar dan taat pada firman Tuhan, yang memperhatikan kesulitan sesama, yang siap untuk tugas dari Tuhan, yang selalu mempersembahkan seluruh hidup pada penyelenggaraan Tuhan. Saya percaya dengan ini ada sebuah makna khas Keraiman Ilahi yang boleh kita bagi-bagikan kepada teman-teman di sekitar kita. Sekali lagi kita mengutip dan membaca catatan harian Santa Faustina. Advent sudah dekat. Aku ingin mempersiapkan batinku untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan silensium dan keheningan roh. Sambil menyatukan diriku dengan Bunda yang tersuci, dan dengan setia mengikuti keutamaan keheningan yang ia miliki.
Berkat keutamaan ini ia berkenan di mata Allah sendiri. Aku percaya bahwa di sampingnya aku akan bertahan dalam keputusan ini. Selamat memasuki masa Advent. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada Maria untuk. Terima kasih Romo Aurel buat pembelajarannya malam ini mengenai Advent. Ada 4 lilin Advent, yaitu lilin pertama dengar dan taat pada firman Tuhan. Yang kedua adalah perhatikan kesulitan sesama. Ketiga, siap untuk tugas dari Allah. 4, persembahkan semua pada Tuhan. Sulit ya Romo, kelihatannya ya. Nampaknya gampang kalau dibaca. Nampaknya gampang. Tapi kalau ketika satu-satu dijalankan ya berat. Penuh perjuangan. Betul. Baik, Bapak dan Ibu, kira ada yang mau ditanyakan pada kesempatan ini pada Romo Aurel? Saya harap apa yang saya paparkan bisa dipahami ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak dipahami, wah itu nanti sedih saya. Ya, betul. Oke. Seperti ya kita sering seperti yang Romo sampaikan tadi, seringkali kita merasa bahwa Natal itu Advent itu menyambut kedatangan Tuhan, padahal Romo bilang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Seringkali kan kita merasa bahwa mempersiapkan Natal, mempersiapkan kelahiran Tuhan, padahal itu sudah lewat. Yang kita persiapkan adalah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya. Itu yang saya tadi terinspirasi. Selama ini saya tidak berpikir seperti itu. Dan kedatangan Tuhan itu kan inkarnasi dan parusia ya saat ini ya. Parusia ya Romo ya. Parusia yang kita nantikan. Ya, yang kita nantikan, betul. Ya. Bapak Ibu nampaknya mudah tapi banyak pertanyaan sih semestinya. Saya persilakan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau tanya atau sharing. Atau sharing, ya. Bisa juga ditulis di chat. Kolom chat. Ya. Kolom chat juga boleh. Kalau ada yang mau menulis, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak apa-apa. Kita berdoa. Atau saya yang bertanya dulu ya, Romo? Boleh, silakan, Ibu. Situasi saat ini itu kan situasi sulit ya, Romo. Ya. Kadang-kadang kita untuk mengatasi kesulitan sendiri sekarang aja sulit. Tapi lilin yang kedua itu adalah Romo bilang perhatikan kesulitan sesama. Ya. Di situasi yang sulit ini kan orang fokus kepada kesulitan kita. Yang tampak di depan mata kita, kesulitan kita. Sehingga kita cenderung akan egois, tidak memperhatikan kesulitan orang lain. Ya. Makin hari kesulitan semakin tinggi, maka egoisnya akan semakin tinggi untuk bisa melaksanakan lilin yang kedua, yaitu perhatikan kesulitan sesama. Ya, Romo? Ya. Saya pikir ya, perang yang terjadi adalah karena masing-masing merasa benar. Ya. Dan masing-masing tidak mau mengalah karena mempunyai fokus masing-masing dan kesulitan masing-masing. Seperti itu, Romo. Ya. Nah, bagaimana menurut Romo untuk hal ini, Romo? Dengan situasi yang bukan semakin mudah ya saat ini, semakin sulit, Romo. Ya. Baik. Ada satu tendensi di dalam budaya yang sekarang ini budaya sekular ya, budaya yang tidak menempatkan Tuhan sebagai sentral dalam hidup. Tuhan ada, tapi Tuhan itu ada di satu periferi. Saya mengistilahkan itu Tuhan ada di dalam kulkas. Yang kita bisa lihat, dia awet, tetapi kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengambil turut serta bersama kita, mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Undang-undang negara, tata peraturan itu banyak yang sesungguhnya mengambil prinsip dasar dari perintah Tuhan, misalnya 10 perintah Allah.
Tetapi di dalam praktek dan penerapan, peranan Tuhan itu tidak diberikan. Akibatnya, manusia hidup menurut forma moral sekular. Karena itu, di dalam moral sekular itu selalu prinsipnya adalah memberi untuk menerima. Kalau saya mau terima ini, saya harus benih ini. Tapi prinsip memberi semata-mata demi orang yang diberi itu tidak ada. Hilang. Nah, contoh yang saya pakai tadi adalah kita berkendara dalam kemacetan di tengah lalu lintas. Semua itu menjadi begitu tidak menjadi seperti macam tidak ada hukum lagi. Karena tidak ada orang, misalnya begini, kita di jalan yang bottleneck itu ya, 3 jalur menjadi 1 jalur misalnya. Itu kan akan menciptakan kemacetan luar biasa, karena tiga orang yang di depan, yang harus masuk 1 jalur ini, sama-sama mau menjadi orang pertama, masuk pada jalur 1. Dengan akibat, kita mau maju sama-sama, berhenti dulu, maju lagi, geser sedikit sama-sama, berkelahi lagi, emosi tersulut, dan segala macam. Akhirnya yang kuat yang menang. Tetapi kalau seandainya orang dengan sadar, nomor 1 dia berhenti dulu, nomor 1 masuk, nomor 2 dan 3 berhenti dulu, kemudian nomor 2 masuk, nomor 3 masuk, lalu mulai lagi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau semua itu menjadi mindset semua orang, ya, maka yang terjadi adalah sebuah saling berbagi dalam kesulitan yang memberi tempat dan peranan bagi semua orang. Itu prinsip dasar yang dipegang. Realitanya tidak demikian. Realitanya adalah siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau kau tidak terampil, saya akan makan engkau. Ya. Kalau saya bekerja bersama engkau lebih berkuasa, saya akan menjilat engkau. Kalau engkau sama kuasanya dengan saya menyikut engkau. Kalau engkau tidak seberkuasa saya menginjak engkau. Itu yang terjadi di dalam hidup. Nah, bagi kita, orang Kristiani, ini menjadi tanggung jawab serius. Karena kita berkewajiban untuk membawa pesan-pesan moral Kristiani yang berasaskan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kemampuanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ketika prinsip ini diterapkan di dalam kehidupan nyata, itu berarti harus ada korban diri. Saya harus memastikan bahwa orang lain mengalami cinta Tuhan persis seperti saya mengalami cinta Tuhan. Berarti saya harus menjadi instrumen Tuhan kalau orang tersebut tidak mempunyai daya untuk mengalami cinta seperti yang saya alami. Nah, ini membutuhkan sebuah pendidikan katekesi iman yang harus terus berlangsung. Nah, sekarang yang menjadi sebuah keprihatinan serius adalah arah dan nilai yang dimiliki oleh masyarakat modern itu berubah. Sehingga pendidikan etik Kristiani, pendidikan nilai-nilai iman dan moral, itu tidak mendapat tempat sentral. Tetapi dia menjadi tambahan kalau ada waktu. Sekarang coba kita perhatikan pilihan sekolah anak-anak misalnya. Yang pertama yang diperhatikan adalah pengembangan intelektual di sekolah itu ditunjang oleh sarana modern seistimewa apa. Sehingga anak-anak saya harus berkembang hebat dalam seluruh kemampuan intelektualnya, dalam keterampilan-keterampilan berbahasa asing yang sangat diperlukan, dalam pemanfaatan teknologi-teknologi yang sangat dibutuhkan dalam karya. Iman? Oh iya masih ada ya. Sekolah minggu ada enggak ya? Ya, 1 jam cukuplah untuk anak-anak. Mereka masih ada les matematik sore hari. Itu dia. Jadi problem utama pada kita adalah pemilihan nilai. Nilai apa yang menjadi pegangan kita dalam memilih arah apa yang kita mau keluarga-keluarga kita jalankan. Nah, ini menjadi pertanyaan serius. Keprihatinan serius, karena ini praktis sudah menjadi nilai umum. Maka kalau pertanyaannya, kita harus buat apa sekarang?
sangat idealistis, tetapi saya harus katakan sebagai imam, sebagai pewarta firman, saya harus katakan pendidikan nilai dan etik Kristiani harus kembali dalam tempat utama. Dan ini yang mewarnai seluruh warna pendidikan yang lain. Sehingga nanti dia menjadi akuntan, dia menjadi engineer, dia menjadi lawyer, dia menjadi politisi, dia menjadi businessman, dia menjadi notaris, atau apapun karyanya, energi yang menggerakkan tangan dan otak dia adalah prinsip-prinsip Kristiani. Nah, saya harus katakan bahwa seperti ini sudah mengalami kemunduran yang luar biasa di dalam komunitas Kristiani sendiri, maupun dalam institusi-institusi pendidikan Katolik yang selalu kita banggakan sebagai pelari terdepan dalam dunia profesional kita. Nah, siapa yang harus melakukan ini, Bu? Nah, jelas kita. Bagaimana itu dimulai? Mari kita pikirkan. Mulai dari keluarga kita, anak-anak kita. Nah, saya dalam pelayanan di Batam selama 12 tahun ini, antara lain adalah melayani komunitas orang asing. Saya tuh kadang terkesan dengan anak-anak yang dibawa orang tuanya untuk menjadi misdinar di gereja saya. Nah, saya sangat menuntut komitmen dalam menjadi misdinar itu. Persiapan, pengetahuan, dan komitmen di dalam menjalankan tugas. Di situ ada latihan disiplin, ada pendidikan nilai-nilai iman, pengetahuan keagamaan, tapi juga solidaritas di antara mereka sebagai sesama misdinar dan sebagainya. Itu yang dikejar oleh banyak orang tua. Nah, dan saya bersyukur bahwa masih dipercaya oleh orang tua untuk turut memberi kontribusi bagi pendidikan anak-anaknya. Nah, jawaban saya ini jelas bukan sebuah jalan keluar. Tetapi untuk menciptakan sebuah mindset bahwa ini adalah sebuah keprihatinan umum yang harus mendapat perhatian dari semua keluarga Kristiani, komunitas Kristiani, dimanapun kita berada. Itu kira-kira dulu ya, Bu Maria, tentang pemikiran saya. Gimana tanggapannya? Ya Romo, memang untuk situasi yang sulit ini memang effortnya lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Ya. Orang kiri kanan semakin egois, semakin menekan seperti sandwich. Jadi kita semakin sulit keadaannya. Mungkin dengan yang Romo sampaikan tadi, dengan doa, meditasi, dan kontemplasi, itu bisa membantu kita di dalam keluarga atau mungkin di sekolah Katolik. Mungkin ada saat-saat, biasa sekolah Katolik selalu ada misa bersama, tetapi tidak ada waktu untuk diajarkan meditasi dan kontemplasi. Padahal ini kan sangat penting ya Romo ya. Tapi juga intensitas penanaman nilai ya, karena seringkali juga misa, doa sebelum mulai pelajaran, itu sebuah formalitas, sebuah kegiatan yang terstruktur dalam sebuah tata aturan. Tapi sebagai sebuah kebutuhan yang dicari oleh anak-anak sendiri, itu membutuhkan proses penyadaran terus-menerus. Anak-anak usia remaja, mereka tidak berpikir banyak. Mereka seringkali harus diinstruksi. Tapi instruksi yang konsisten dijalankan, yang kita bisa buktikan buah-buahnya, dia akan bertumbuh menjadi sebuah kesadaran. Ya, betul. Kesadaran ini yang diharapkan nanti berpengaruh bagi dia dalam hidup dan pelayanannya kemudian. Iya. Dari karena kebiasaan itu ya Romo ya. Ya, betul. Itu yang saya alami juga dari sekolah SD sampai SMA di Katolik. Kebiasaan-kebiasaan dan pemaksaan-pemaksaan yang tapi pelan-pelan bertumbuh di dalam hati. Baik Romo, terima kasih. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya juga. Saya persilahkan. Oke. Pak Gunawan kelihatannya mau tanya. Ya, Romo. Silakan Pak Gunawan. Ada sedikit pertanyaan.
tadi mengenai meditasi, kontemplasi, Ya. itu tadi kan Romo bilang itu kita kalau bisa meditasinya membayangkan dari firman-firman Tuhan. Ya. Saya cuma mau tanya kira-kira dari ayat mana yang supaya kita bisa lebih mendatangkan Tuhan dan mempunyai relasi lebih dekat dengan Tuhan lebih mudah, Romo. Baik. Yang selalu saya pakai di dalam menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang saya datangi, itu adalah peristiwa Taman Getsemani. Ketika Yesus ada di sana, lalu dia berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Lalu dia kembali melihat para muridnya. Ternyata mereka tertidur. Lalu dia katakan, "Bangunlah dan berdoalah." Ya, bangunlah dan berdoalah. Ya, karena daging itu jiwa itu kuat, tapi daging itu lemah. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, bagi saya, setiap kata Yesus itu sebuah instruksi. Itu bukan sebuah anjuran yang boleh kita pilih dan boleh kita tinggalkan. Setiap kata dan perilaku Yesus adalah sebuah instruksi yang sebagai umat manusia itu perlu saya jabarkan. Karena Tuhan itu gembala yang baik, yang mau meninggalkan 99 domba untuk mencari seekor domba yang tersesat. Dari perhitungan bisnis itu kan konyol. Meninggalkan 99 domba yang dimiliki demi satu domba yang hilang, itu berarti memberi resiko tinggi bisa kehilangan 99 domba ini. Tapi Yesus mencari satu domba itu. Nah, paradigma yang Yesus pakai ini, itu kita bisa lihat dalam berbagai perumpamaan. Misalnya penabur benih. Ya, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu jelas penaburnya bodoh tuh. Sudah tahu pinggir jalan kenapa tabur benih. Tanah yang berbatu-batu dan semak duri. Kalau sudah tahu tanah berbatu semak duri, kenapa tabur di situ? Dan ada yang jatuh di tanah subur, itulah yang berbuah. Nah, itu menurut perhitungan ekonomi atau bisnis manusia. Tetapi dalam perkara iman, itu bukan prinsip yang dipakai Yesus. Prinsip yang dipakai adalah menaburkan benih, memberi kesempatan kepada siapapun. Tuhan yang akan menentukan, akan menyeleksi berdasarkan tanggapan manusia. Nah, untuk saya, apa yang disampaikan Yesus ini, Tuhan, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Itu berarti siap betul-betul menerima apapun penyelenggaraan Tuhan dan apapun cara Tuhan menanggapi doa kita. Dan yang kedua, kepada para murid tadi itu, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ya, daging itu lemah. Nah, berarti Yesus memberi kita dua nilai doa yang sangat tinggi. Satu, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita beriman bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tetapi kita harus siap menerima cara Tuhan menanggapi doa kita itu sesuai dengan kehendaknya. Kalau boleh piala ini, yang saya ingin adalah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendak yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Dan yang kedua, kalau Tuhan menginstruksikan kita berdoa supaya jangan jatuh ke dalam percobaan, baiklah itu kita jalankan. Saya bersaksi bahwa ketika doa mulai meluntur di dalam kehidupan pelayanan para imam, di situ titik-titik awal krisis imamat terjadi. Sebuah doa merupakan elemen yang sangat penting untuk memelihara karunia panggilan dan tanggung jawab yang menyertai panggilan. Doa itu menjadi cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, bagi saya Pak Gunawan, dua ayat ini saja sudah memberikan sebuah
gambaran yang sangat positif. Nomor 1, penyerahan diri pada Tuhan. Yang kedua, kewajiban saya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan, karena selalu memilihkan yang baik untuk umatnya, kalau dia menyuruh saya berdoa, saya percaya itu pun hasilnya baik. Dan selama tahun-tahun hidup ini, doa itu merupakan satu elemen yang sangat menentukan bagaimana kita berlaku setia terhadap karunia yang diberikan Tuhan. Begitu dulu kira-kira Pak Gunawan. Ya, terima kasih Romo. Sangat jelas. Akan saya praktekkan nanti dalam meditasi berikutnya ini, Romo. Ada satu pertanyaan lagi, Romo. Meditasi itu butuh latihan ya. Jadi dan juga tidak selamanya bisa berhasil baik. Perhatikan itu. Tidak selamanya setiap meditasi memiliki kualitas yang sama. Kita selalu up and down. Sangat bergantung pada situasi batin. Ada saatnya kita rasa Tuhan langsung di sebelah dan menyentuh kita, pada ada saat lain, aduh Tuhan ini di mana? Nah gitu, kayak kira seperti itu. Yang sulitnya ini pikiran kita melayang kemana-mana, Romo. Ya. Nggak bisa konsentrasi itu. Makanya ada latihan-latihan meditasi itulah, tarik nafas dan segala macam, cara duduk dan sebagainya. Itu latihan-latihan penunjang. Tapi yang paling utama adalah mampu tidak menempatkan firman sebagai pusat perhatian dalam meditasi itu. Nah, itu yang butuh perjuangan. Ya. Oke. Satu pertanyaan lagi, Romo. Ya, silakan. Itu tadi ada satu ayat yang mengatakan, mungkin waktu saat novena ya. Itu kan Bunda Maria dengan murid-muridnya, dan ada disebut itu saudara daripada Yesus. Ini saya mau tanya, hubungan saudara itu saudara dari mana ini kira-kira, Romo? Yesus itu dalam Alkitab kan cuma disebut Maria menjunjungi Elizabeth saudaranya, itu satu aja yang disebut. Yesus itu punya kaum keluarga, antara lain mereka yang mencari dia. Mereka yang mencari dia, yang mau membawa dia pulang ke Nazaret karena dianggap sudah tidak waras. Ya. Nanti cari dalam Injil itu ada. Yesus juga punya saudara, antara lain Yakobus yang menjadi salah satu rasulnya. Ya, yang menjadi kepala jemaat di Yerusalem. Yakobus itu adalah saudara Yesus. Sebetulnya yang berhubungan keluarga dengan Yesus di dalam Injil itu antara lain Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Ya. Dan di dalam pada peristiwa salib itu, yang berdiri di kaki salib itu siapa? Maria istri Kleofas, itu saudari dari Maria ibu Yesus. Jadi hubungan keluarga di sini itu mereka orang-orang yang berada di lingkaran terdekat ini. Memang Injil memberi catatan sangat sedikit tentang siapa mereka ini. Karena Injil itu ditulis sesudah Yesus bangkit ya. Injil itu tidak ditulis sebagai biografi Yesus, tapi ditulis tentang Yesus yang bangkit, yang membawa keselamatan. Jadi penekanannya ada pada pewartaan. Jadi tentang keluarga Yesus itu hanya background. Tapi dari tradisi-tradisi lain yang kita himpun, yang kita miliki, mereka ini adalah orang-orang yang berada di lingkaran terdekat keluarga Yesus, terutama dari pihak ibunya itu. Ya, mereka yang macam peristiwa di perkawinan di Kana itu memang menurut tradisi itu keluarga Yesus sendiri dari pihak ibu. Makanya Maria ada di sana. Maria ada di sana untuk membantu persiapan pesta. Ya. Tapi itu bukan di dalam catatan Injil. Itu di dalam tradisi-tradisi yang dihimpun dari jemaat dari abad pertama Gereja Kudus. Ya, saudara Yesus ini saudara-saudara yang memang berasal dari lingkaran keluarga Yesus. Ya, kita dalam Injil itu tertulis jelas bahwa Yesus itu anak satu-satunya Maria. Ada beberapa bid'ah yang mencoba mengatakan bahwa Maria punya anak lain selain Yesus. Yosef punya perkawinan lain sebelum perkawinan dengan Maria dan sebagainya. Tapi itu semua hanya kisah-kisah tanpa sebuah bukti yang konkret. Tapi Injil jelas-jelas menulis bahwa ada saudara-saudara Yesus. Ada saudara-saudara Yesus. Dan saudara dalam budaya Yahudi itu sama seperti budaya kita Timur pada umumnya. Saudara adalah semua orang dalam lingkaran terdekat keluarga kita. Ya, jadi anak tante saya itu persis sama dengan saudara saya sendiri. Kedekatan saya dengan mereka itu hampir tidak ada beda dengan kedekatan saya dengan semua saudara kandung.
Ya. Kira-kira begitu ya Pak Gunawan ya. Nah, ini saya tanyakan karena ya seperti tadi Romo bilang, itu banyak teman-teman dari Protestan, Ya. itu mereka mengatakan bahwa Bunda Maria masih menikah, masih melahirkan setelah Yesus. Pertama itu disebut karena saudara-saudara tadi. Yang kedua itu kan disebut bahwa Maria itu tidak nikah, sampai kelahiran Yesus. Nah, dia tekannya di situ sampai kelahiran. Berarti setelah Yesus lahir, dia lanjut lagi. Ya, Kira-kira sekali lagi itulah kesimpulan yang kita ambil. Itulah yang kita ambil bahwa karena ditulis bahwa sampai dengan Yesus lahir, Maria tidak ada hubungan dengan Yosef. Maka kesimpulannya sesudah Yesus lahir pasti ada hubungan. Ya, itu kesimpulan kita masyarakat modern ini. Tapi pola hidup pada zaman itu dan nilai kekudusan serta seseorang yang dimiliki Tuhan. Jangan lupa Maria itu dipilih oleh Tuhan, dimiliki oleh Tuhan. Orang-orang di seputar Maria tahu bahwa dia dimiliki Tuhan. Siapa berani menyentuh milik Tuhan? Itu standar kekudusan yang dimiliki masyarakat Yahudi saat itu. Ya. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih, ya. Baik, Bu Maria, kita sudah lewat. Ya, sudah malam ya, Romo. Ya, terima kasih banyak, Romo Aurel, pembelajarannya malam ini yang sangat baik kita dalam menjelang masa Advent. Semoga kita bisa semakin menghayati masa dan mempersiapkan diri menjalani masa-masa Advent. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampai pada penghujung acara. Dipersilakan Romo Aurel untuk memberikan doa penutup bagi kami. Ya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku kerahiman ilahi, syukur kepadamu atas penyelenggaran-mu yang agung. Kini kami mempersiapkan diri untuk memasuki masa Advent. Kami mohon agar Engkau memberkati kami dengan kasih dan perlindungan. Tuntunlah kami di jalan gelap, sinarilah kami dengan terang cahaya-Mu. Bantulah kami menyalakan lilin-lilin Advent dalam keluarga kami masing-masing. Doronglah kami untuk setia pada firman-Mu, dan jadikanlah hidup kami sebagai sumber sukacita bagi banyak orang di sekitar kami. Engkau ya Tuhan, kerahiman ilahi, yang selalu melimpahkan kami dengan berkat dan kasih karunia. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.